Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Siap untuk belajar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir Anda semuanya? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Iya. Desti mana? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Oke. Sebelum masuk pembelajaran berikutnya, Ibu mau mereview lagi pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang tahu nggak dari anak-anak Ibu apa pembelajaran kita pada minggu kemarin? Coba diangkat tangannya siapa yang tahu. Silakan, Pindah. Baik, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang konsep media sosial. Nah, pengertian dari media sosial itu sendiri adalah suatu platform yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Begitu, Ibu. Bagus, berarti media sosial itu adalah suatu platform yang menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi. Oke. Sebelum kita mulai lanjut untuk materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami dampak sosial informatika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, asesmen yang akan kita gunakan yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baik, kita lanjut masuk pada materi yaitu dampak media sosial. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita bahas yang pertama. Dampak positif yaitu ada 3. Sebenarnya dampak positif dari media sosial ini banyak ya anak-anak Ibu. Kita bahas 3 saja. Dampak positifnya yang pertama yaitu akses informasi. Media sosial memudahkan informasi dan akses ke berita terbaru. Yang kedua, komunikasi cepat memungkinkan komunikasi instan antar pengguna di seluruh dunia, memperkuat hubungan sosial. Maksudnya, komunikasi yang cepat ini, walaupun misalnya saudara kita berada di benua Eropa atau Asia, namun karena adanya media sosial ini dapat kita akses secara cepat atau komunikasi secara cepat. Selanjutnya, pemasaran digital, yaitu membuka peluang baru untuk pemasaran dan promosi produk melalui platform sosial. Contohnya apa? Ada yang tahu pemasaran digitalnya apa contohnya? Marketplace di Facebook, Bu. Ya bagus. Facebook ada itu marketplace dan yang lainnya ada Shopee, ada Tokopedia. Itu adalah media sosial yang membuka peluang kita berjualan di sana tanpa bertemu langsung dengan customer kita. Paham dengan dampak positifnya anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham. Selanjutnya ada dampak negatif. Kita juga bahas 3 ya, cukup 3 kita bahas. Sebenarnya sangat banyak dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, misinformasi, yaitu penyebaran berita palsu dan informasi yang menyesatkan dapat menyebabkan kebingungan dan kepastian.
Ya, banyak sekali hoax-hoax yang beredar di luar sana. Orang dengan mudah membuat berita palsu. Yang kedua yaitu privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan maksudnya pengguna seringkali mengabaikan privasi mereka sehingga data pribadi rentan terhadap penyalahgunaan. Yaitu banyak sekali orang-orang menemukan data-data kita karena media sosial ini dan menyalahgunakannya. Yang ketiga yaitu kecanduan. Penggunaan berlebihan media sosial dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Misalnya, apabila Anda semuanya selalu sering mengakses media sosial, itu akan mengakibatkan kecemasan pada diri kita, pada mental kita. Oke, paham dampak negatifnya anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, bagus. Untuk memastikan anak-anak Ibu paham atau tidak, Ibu akan memberikan kuis ya. Kuis Ibu sekarang ada 2 soal yang berisi yang nantinya akan Ibu kasih poinnya 100 untuk satu soal ya. Yang tahu akan Ibu kasih nilai 100 dan silakan mengangkat tangannya. Oke, kita mulai. Soal yang pertama, sebutkan 2 contoh dampak positif media sosial. Silakan diangkat tangannya Nana Ibu yang tahu. Oke, Delvi silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya Delvi izin menjawab. Dampak positif dari media sosial yang pertama yaitu kita berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh. Yang kedua, kita bisa berbelanja dengan marketplace, contohnya Shopee, Tokopedia tanpa harus ke tokonya, Bu. Terima kasih. Bagus. Bagus Delvi, 100 untuk Delvi ya. Silakan bertepuk tangan untuk anak-anak Ibu. Berdiri. Terima Tepuk kasih tangan Ibu. untuk Delvi. Oke, bagus Delvi. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Silakan ya, siapa cepat dia dapat. Oke. Jelaskan salah satu dampak negatif media sosial. Silakan tunjuk tangan. Oke, Delima silakan. Baik Ibu, terima kasih. Nah, Delima akan menjelaskan salah satu contoh dampak negatif media sosial, yaitu banyak terjadi penipuan di media sosial yang mengatasnamakan pihak Shopee, pihak bank dan yang lainnya. Penipuannya berupa mengirimkan pesan yang mengirimkan pesan yang disertai dengan link mengatasnamakan bahwa si penerima pesan memenangkan hadiah undian atau hadiah uang tunai dan disuruh untuk mengklik link yang dikirimkan tersebut, Bu. Nah, dari link itu setelah penerima pesan mengklik link tersebut, mereka akan menyisipkan kode-kode tertentu untuk menghack data pribadi penerima tersebut, Bu. Sehingga jika si penerima mempunyai saldo di rekening bank, saldonya itu bisa terkuras atau hilang secara langsung atau instan, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, Delima, cukup jelas ya, Nana Ibu. Itu ada 2 dampak negatifnya. Itu terdapat 2 dampak negatif yang disebutkan Delima tadi, yaitu penipuan dan privasi. Privasi itu mengambil data kita. Oke, Mohon maaf Ibu, suaranya kurang Ya. jelas Ibu. Oh, kurang jelas. Oke, jadi ya. Ada paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, selanjutnya kegiatan hidup Ibu hari ini akan tugas rumah yaitu buat ya
bahaya media sosial. Oke? Minggu depan kita bahas di kelas, kita kumpulkan di kelas. Silakan dibawa minggu depan tatap muka. Ya, Baik, Bu. bahaya media ya. Oke. Kalau kita Ibu ingin menyimpulkan pelajaran hari ini. Bu, silakan. Mohon maaf Ibu, suara Ibu masih putus-putus Ibu. Tuh. Yang lain ada dengar suara Ibu? Nah, ini sedikit jelas, Bu. Oke. Azlan sih pelajaran hari. Ada dengar Ibu Azlan? Bagaimana Ibu? Silakan Azlan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Oh, baik Bu. Jadi Oke. kesimpulan materi pada dampak media sosial pada malam hari ini yaitu yang pertama, dampak media sosial ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positifnya yaitu kita bisa berkomunikasi dengan teman jarak jauh. Kemudian untuk yang negatifnya itu banyaknya beredar berita hoax yang bisa suatu saat itu mengganggu privasi dan keamanan data pribadi kita. Cukup Ibu. Bagus, terima kasih Azlan sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu, sebelum menutupnya, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.